letaknya di Yaman. Karena dia tengok Makkah ini sudah terlalu ramai, ini bisnis luar biasa. Gimana kalau Ka'bah ini hancurkan aja, ratakan dengan tanah, kita buat Ka'bah baru di Yaman. Namanya Abraha, dibawanya kuda pasukannya, dibawanya beberapa ekor gajah dari Yaman. Dari Yaman ke Makkah naik gajah, naik kuda saja sebulan, gajah pelan, berarti berbulan-bulan. Sampai di Mina, semua gajah itu turun, tak mau jalan. Di Mina, tempat melontar jumrah itu, tak jauh dari sini. Berhenti, tak mau. Dipaksa sama pawang, tak mau. Takut mau menghancurkan Ka'bah. Itulah kata Allah, ulaika kal an'am, mereka macam binatang, balhum adal, mereka lebih hina daripada binatang. Gajah hina, tak mau menghancurkan Ka'bah. Abraha mau, nekat. Datanglah Abdul Muttalib membawa kunci Ka'bah, datang ke pintu Ka'bah. Ya Allah, aku tak sanggup menjaga rumahmu. Inna lihadzal baiti rabban yahmih, rumah ini ada Rabb, pemilik penjaganya. Kuserahkan kuncinya. Begitu diserahkan, Allah pun bertindak. Fa arsalna alaihim tayran ababil, tayran burung ababil, termihim, melempar mereka, bihijaratin, dari batu, min sijil, batu api neraka yang panas terbakar, hujan batu. Lalu kemudian tentara Abraha itu faja'alahum ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Tengok daun kembang, begitu dimakan ulat mengkerut, hancur, rusak, busuk. Begitulah mereka hancur, berkeping pasukan-pasukan Abraha. Ini datuk yang memegang kunci ini, itulah dia datuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan orang sembarangan, makanya tak berani orang mengganggu dia. Tapi karena Abu Thalib masih hidup, ketika Abu Thalib meninggal, habis. Artinya apa? Dalam hidup ini kadang kita bersandar sama orang. Kabarnya cucu mau merantau, iya. Nanti di perantauan jangan lupa barinduk seamang. Ada tempat kita bernaung, ada pohon rindang, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat duduk bersila, daunnya tempat bernaung. Orang-orang yang kita dulukan seranting tinggi seranting dulu selangkah. Ini orang-orang tua kita. Tapi di saat suatu masa mereka ini akan mati, meninggal. Istri diharapkan meninggal, orang tua yang diharapkan hilang. Nabi Muhammad dalam hidupnya biasa kehilangan. Belum lagi dia menengok dunia, ayahnya sudah meninggal. Baru mendapatkan kasih sayang seorang ibu, Aminah, meninggal. Diasuh oleh datuk yang penyayang, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal. Diasuh oleh paman, di saat perlu sokongan, support dari paman, paman meninggal. Di saat yang sama istri meninggal, anak perempuannya 3 meninggal. Bayangkan, dalam kehidupannya 8 orang tersayang, tambah 2 laki-laki lagi anak, meninggal 10 pukulan bertubi-tubi. Itu kalau orang sekarang 1 aja anaknya meninggal, stres, depresi. Pertama senyum sama orang, lama-lama oplet lewat pun senyum. 10 kali pukulan, hancur isi kepala. Tapi Muhammad SAW tegar. Apa yang membuat dia tegar itu? Wasta'inu bis sabri was salah. Salat kan belum ada. Gimana Ustaz cerita dia tegar dengan salat? Salat aja belum diambil Isra Mi'raj. Salat lughatan, salat menurut bahasa adalah doa berserah diri kepada Allah. Itu salat. Adapun salat kita itu yang disebut aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itu salat secara istilah. Yang dimaksud dengan salat secara bahasa, berserah diri kepada Allah dan berdoa. Jadi kalau ada orang tak mau berdoa, itu masih punya teman curhat.
Tak mau berdoa sama Allah. Curhatnya kemana? Pakciknya, makciknya, datuknya, nenek mamaknya, istrinya, kawannya. Dia bersandar kepada manusia. Ujung-ujungnya Facebooknya, Twitternya, BBM-nya, WhatsApp-nya. Banyak sekali teman sekarang. Tapi teman-teman yang rapuh. Teman-teman di alam maya, di alam ghaib. Teman-teman penuh dengan kepalsuan. Kalau ada 5.000 teman kita di Facebook itu, berapa yang bisa menolong kita saat sunting tangan susah? Tak bisa. Jangankan rumah tempatnya, wajahnya pun palsu. Di situ bukan main ganteng putih cantiknya, rupanya Photoshop punya kerjaan. Artinya apa? Ini penuh kepalsuan. Tapi ada teman sejalan dalam berdakwah, teman sejalan dalam kehidupan yang real, nyata. Apa maknanya? Nabi Muhammad SAW tidak berjalan sendirian. Ketika dia mengatakan, aku sudah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, yang pertama kali percaya itu ialah bergelar Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Kenapa dia panggil Abu Bakar Siddiq, ma? Kata anaknya bertanya. Khalifah kita pertama itu siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu artinya apa? Siddiq itu artinya apa? Saya banyak-banyak tanya. Dari dulu mama kecil udah itu namanya dah. Istri Nabi yang gadis satu orang, namanya Aisyah. Bahasa Arabnya gadis itu Bikr atau Bakr. Maka dipanggil Abu Bakr. Bapaknya si gadis. Kenapa dipanggil Siddiq? Karena dia dulu yang pertama percaya di saat semua orang mendustakan. Kazab, pembohong. Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Dialah yang percaya. Apapun yang kau katakan, aku percaya ya Muhammad. Maka dia bergelar Abu Bakar Siddiq. Nama aslinya siapa? Abdul Ka'bah. Nama Abdul Ka'bah. Mana boleh menghambakan diri pada Ka'bah? Abdul Ka'bah, syirik. Kalau ada nama orang sekarang Abdul Ka'bah, syirik. Dirubah Nabi menjadi Abdullah. Nama ayahnya Abu Quhafah. Maka nama lengkapnya Abdullah ibnu Abi Quhafah. Dipanggil Abu Bakar Siddiq. Kaitan dia dengan Isra Mi'raj, dia orang pertama ketika arus kencang ini datang. Ada kawan-kawan pasukan inti yang tetap menolong kita. Kapan kita baru tahu mana kawan, mana lawan? Ketika ujian datang. Datanglah orang ramai-ramai menjumpai Sayyidina Ali. Kata mereka, kami ini temanmu semua Ali. Jangan takut, kami temanmu. Kata Ali, di saat ujian nanti datang, disitulah aku baru tahu mana teman, mana lawan. Hari ini semuanya kawan. Hari ini semua mengaku kawan. Ketika bapak ibu pulang mudik nanti Idul Fitri, pulang kampung dengan mobil mewah, bawa angpau untuk ngasih saweran, di saat itu semua mengaku kawan. Kenal sama Pak Anu? Oh, kawan awak masuk ketek main bola. Kenal sama? Iku sedulurku wis pirang-pirang dino iku. Kawan saya itu. Semua ngaku kawan. Tapi ketika datang masa genting, kenal sama saya? Enggak, jauh. Tapi sama-sama dari Pulau Jawa. Dia Jawa Tengah, saya Jawa Timur. Tapi sama-sama dari Sumatera Barat, Lawe. Jauh. Tapi sama-sama dari Sumatera Utara, saya di Samosir, dia di jauh. Artinya apa? Di saat ujian datang, disitulah tampak kualitas. Sadiquka man abkaka la man adhakak. Kawan akrab yang dekat denganmu adalah dia yang pernah sama-sama menangis denganmu. Kawan tertawa banyak, kawan menangis sedikit. Abu Bakar Siddiq adalah kawan menangis. Di saat berdua di dalam Jabal Sur di atas, siapa kawannya di dalam Jabal Sur? Abu Bakar Siddiq. Diabadikan dalam Quran. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada kawannya itu, la tahzan, jangan kau susah hati, innallaha ma'ana,
Allah bersama kita. Ain Al-Qarni, ulama besar, semua orang sayang sama dia. Ketika ceramahnya menyentil kerajaan, menyentil politik, masuk penjara. Di dalam penjara mulai kawan satu-satu rontok menjauh, takut. Di saat itu hatinya sedih. Kawan tak datang menghibur, dia sendiri menghibur dirinya. Ditulisnya lah buku La Tahzan. Itulah Tahzan ditulis Ain Al-Qarni ketika sedang dalam tekanan luar biasa. Hai diriku, jangan kau sedih. La tahzan. Makanya isinya sangat menyentuh. Kenapa? Buku yang ditulis orang dalam keadaan mengalami psikologis tekanan luar biasa, itu bukunya pasti bestseller luar biasa. Mana contoh? La tahzan. Mana contoh? Fi Zilalil Quran, itu ditulis oleh Said Qutb di penjara, ditekan oleh rezim Gamal Abdel Nasir luar biasa. Buya Hamka di penjara Orde Lama, di dalam penjara keluarlah Tafsir Al-Azhar. Kenapa? Karena tulisannya itu keluar dari hati, bukan dari pena, bukan dari keyboard, bukan dari laptop, tapi dari hati yang dalam. Yang disampaikan dari hati ke hati jugalah sampainya. Yang disampaikan dari mulut ke mulut jugalah sampainya. Apa namanya? Multi level marketing. Mulut ke mulut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj berbagai sisinya menampilkan kisah cerita, dijadikan sebagai iktibar pelajaran dalam hidup. Lalu kemudian Nabi dalam perjalanan itu tidak langsung menerima sholat, tapi Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sholat nomor berapa? 3. Sholat nomor 3. Jadi nanti kalau ada kawan ibu, kawan bapak ngajak, udah azan tuh, ayo sholat. Ngapain buru-buru? Sholat kan nomor 3. Ini udah sesat kamu nih. Siapa guru kamu? Ustaz Abdul Somad. Saya guru Abdul saya pilih. Ini ada dalilnya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Aflaha, beruntung. Siapa yang beruntung itu? Yang diajak siang malam, hayya 'alal falah, ayo menuju beruntung. Aflaha, siapa yang beruntung? Man tazakka, orang yang mensucikan, suci dari hasad, suci dari sum'ah, suci dari riya, suci. Wa dzakara, setelah suci barulah dia berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ketemu subhanallah. Apa arti subhanallah? Suci. Allah subhana, maha suci. Berjumpa dia yang maha suci dengan hati yang suci, melahirkan kesucian. Subhanallah diletakkan di dalam mangkok yang kotor, tak keluar kesucian. Air Zam-Zam dari Makkah. Tadi pagi datang jamaah pulang umrah, Pak Ustadz ini ada air Zam-Zam. Tiba-tiba mau dituangkan ke gelas bekas asbak rokok. Habis nonton Real Madrid Barcelona malam tadi, mau ke dapur takut, bukan takut hantu, takut gol. Menyesal seumur hidup tak menengok. Tiba-tiba masuk, datang air Zam-Zam, dituangkan ke dalam. Apakah air Zam-Zam dituangkan ke dalam gelas berisi asbak berubah jadi suci? Tidak. Cucikan dulu, bersihkan. Setelah bersih cium dulu. Tak ada bau asap, bau sabun. Baru tuangkan, barulah diminum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi ada juga orang minum air Zam-Zam ini langsung aja. Kau enggak doa? Yang lama aja belum dikabulkan, ngapain tambah lagi? Ini orang. Doa itu tak tengok kabul tak kabul. Yang penting saya berdoa. Masalah Allah kabulkan tak kabulkan sama macam sholat. Kita tadi sholat Isya, apa ada langsung laporannya datang, diterima. Tak ada. Kita tak tahu.
Tapi kita tetap juga sholat. Kenapa? Karena sholat, doa adalah ibadah. Kau kenapa doa-doa terus? Aku tak tahu diterima Allah tidak. Yang penting aku doa terus karena doa itu ibadah. Ibadah tak berhenti. Sholat ibadah, zikir ibadah, baca Quran ibadah, selawat ibadah, pengajian ibadah, berjalan ibadah, nasihat menasihati ibadah, bersalaman ibadah, membesarkan anak ibadah, mengandung ibadah, menikah ibadah. Menikah ibadah, tapi pahami dengan baik. Banyak juga orang mempelintir masalah nikah di ibadah. Diam-diam nikah dia sekali lagi. Ditanya sama istrinya, abang kok pernah nikah? Dek, nikah itu ibadah. Dan ibadah itu tak boleh diceritakan. Kalau diceritakan nanti riya gitu. Ini nasihat yang tak boleh diamalkan. Coba diamalkan. Kemana membeloknya cerita kita tadi? Bahwa dalam kehidupan ini kita mengambil segala aspek kawan. Itu kawannya Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad. Bahwa Nabi pernah susah dah. Jangan sangka kalau udah jadi Nabi hidupnya nyaman, adem, ayam, tentram, berjalan di atas permadani tebal berwarna merah, disambut dengan umbul-umbul. Kehidupan mereka tak seperti itu. Datang ke kampung Taif, sukunya Saqif, dilempar menetes darah dari pelipisnya. Bukan mereka sambut dia dengan tola'al badru alaina. Bukan disambut mereka marhaban, marhaban ya nural aini. Tidak. Perjalanan dia tidak seperti yang kita bayangkan. Perjalanan Ustaz Abdul Somad ya enak. Pergi ke Rokan Hulu disambut pakai balehu, disambut pakai umbul-umbul. Belum pernah lagi ceramah disambut pakai batu. Janganlah hendak. Paling ejek-ejek sikit di Facebook ada. Biasalah. Biasa itu. Tapi masalah Nabi dan Rasul, kehidupan mereka luar biasa. Jadi belajar dari Isra Mi'raj, ada masanya hidup ini down, jatuh, sejatuh-jatuhnya, tapi kita tak boleh putus asa. Pak Ustadz, ya, yang boleh putus asa itu siapa? Ada satu boleh. Kalau mau putus asa, ini syaratnya. Saya bacakan ayatnya. Illal qaumul kafirun. La tai'asu min rauhillah, la taqnatu min rauhillah, la tai'asu min rahmatillah. Innahu la yai'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Yang boleh putus asa dari rahmat Allah hanya orang kafir. Salah itu. Kafir itu K-nya yang panjang, kafir. Kafir. Itu. Apa maknanya? Selama beriman tak boleh kafir. Saya baca orang komen di posting Ustadz Mawardi. Saya kecewa dengan statement Ustadz, katanya. Dibalas Ustadz Mawardi. Orang beriman tak boleh kecewa. Saya kecewa dengan balasan Ustadz ini. Orang beriman tak boleh kecewa. Lama-lama berhenti dia. Tak boleh kecewa. Ya gitu juga kalau datang orang, saya kecewa dengan Ustaz Abdul Somad. Orang beriman tak boleh kecewa. Kenapa? Orang beriman tak pernah kecewa. In asabathu sarra, kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur. In asabathu darra, kalau yang datang itu menyusahkan hatinya, sabar. Antara dua saja, syakar, sabar, sabar, syakar. Keluar dari rumah, macet total di lampu merah. Sabar apa syakar? Sabar. Memangnya kalau kita klakson jalan dia? Tidak. Kita tekan mati-matian, ngamuk, buka kaca, tidak merubah apa-apa. Malah darah tinggi kita naik, jantung tak gerak, mati. Maka orang beriman itu segala kehidupannya in asabathu sarra, kalau datang menyenangkan hati, syakar. In asabathu darra, kalau datang yang menyusahkan hati, sabar. Hidup ini antara syakar dan sabar, antara sabar dan syakar. Kalau gitu bagus dikasih nama anak, bagus. Anak pertama syakar, yang kedua sabar. Tapi orang sekarang tak mau kasih nama-nama. Namanya siapa? Kristian. Patutlah jadi Kristen.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1 jam pas jam 9. Tadi saya mulai jam 8 kurang 5, sekarang jam 9. Selesai Isra Mi'raj. Itu aja Pak Ustaz, itu aja Isra Mi'raj. Lengkapnya di mana? Buka di YouTube. YouTube Isra Mi'raj dari berangkat sampai pulang detail sudah saya bahaskan di Masjid Raudhatus Shalihin. Gimana cara kami membedakan mana yang Raudhatus Shalihin, mana yang masjid lain? Masjid Agung nampak mimbarnya, Masjid Raya Pasar Bawah nampak, Masjid Raudhatus Shalihin nampak seng-seng di belakang. Nah, itu Raudhatus Shalihin. Lalu habis 1 jam ini kita pindah masalah Ramadan. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ini malam 10. Selasa kan besok Pak Ustaz. Menurut hitungan Hijriah, malam ini sudah masuk. Ini sudah 10 Sya'ban. Artinya apa? 19 hari lagi Ramadan. Oh, tak terasa ya Pak Ustaz ya? Iya. Saya kalau udah dekat puasa ini susah hati saya Pak Ustaz. Kenapa? Tak bisa lagi lontong sayur, tak bisa lagi lupis, tak bisa lagi. Yang paling menyusahkan saya gudang garam ini lah Pak Ustaz. Makanya kita perlu berlapang hati menerima dia. Lapang itu apa bahasa Arabnya? Rahab. Rahab artinya lapang. Maka kalau saya mengatakan aku berlapang dada, marhab. Dari kata rahaba, marhaba, lapang. Makanya ketika Bapak datang ke rumah saya bilang marhaba, marhaba, marhaba. Makanya kita mengatakan, aku senang hatiku menerima Ramadan ini. Kita pun mengatakan marhaban ya. Apa bukti hati lapang? Air pun keluar, kue pun keluar. Itu di Bali itu ada kue. Kok tahu Ustaz? Saya kan selalu kesini. Itu bukti hati lapang. Apa bukti hati lapang menerima Ramadan? Sebelum Ramadan datang, hutang lama dibayar. Qadha. Beruntunglah ibu bapak yang tadi mengganti hari Senin tadi. Yang tadi mengqadha puasa hari Senin dapat pahala 3. Apa pahala yang 3? Qadhanya lunas, puasa Senin dapat, puasa Sya'ban dapat. Sekali dayung 3 pulau terlampau. Tapi niatnya satu. Aku besok niat puasa qadha karena Allah Ta'ala. Apa Pak Ustaz? Qadha. Kata Pak Ustaz. Qadha artinya mengganti yang lampau. Gantilah puasa. Kok bisa kami mengganti? Ya karena tinggal. Salah siapa? Ya salah kita lah. Yang musafir kemarin perjalanan jauh tak puasa. Allah. Ustaz pernah tak puasa? Pernah. Kapan? Dulu tak puasa. Naik pesawat dari Kairo, pesawat Egypt Air, sampai di Bangkok. Transit 6 jam di Bangkok, tidur di hotel di Bangkok. Pagi sarapan. Saya bilang ana shaim, aku puasa. Kata kawan sekamar orang Mesir, dia kerja di kedutaan Mesir di Kuala Lumpur. Kata dia, "Hadza rukhsah ya akhi." Ini dispensasi, kita kan musafir. Ayo kita makan. Iyalah kalau gitu. Makanlah. Makanannya telur dadar di tengah nanas sama pepaya. Baru itulah makan telur dadar sama nanas sama pepaya. Nanas, pepaya, telur dadar. Di samping itu ada daging bulat-bulat 3 biji. Mahada, what is this? Tunggu, saya tanya dulu. Coba tanya, apa nih yang bulat? Rupanya turtle, kura-kura. Aduh, kok tahu gini tak makan saya jadi. 2 kali rugi. Puasa batal mau makan kura-kura pula. Tak lalu saya. Dia diketepikannya kura-kura itu habis telur dadar. Saya tak sanggup. Saya bilang taklah, saya minum aja. Itulah penyesalan saya yang paling menyesal. Puasa batal, kura-kura tak tetelan. Masuk kami ke pesawat Thailand dari Bangkok ke Kuala Lumpur, naik pesawat.
dibagi lagi makanan. Saya udah tak puasa, mau makan lagi, tengok sosis pula. Tengok, ada kal, dia bilang kal, dok, ini anjing. Saya bilang, lah maafi muskilah, habis dihajarnya semua. No problem, kata dia. Memanglah perut orang Mesir ini besar, habis dimakannya. Setelah saya sampai, saya ganti puasa saya itu. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, atau ala safarin atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Yang mengganti di hari yang lain itu siapa? Dua. Maridan, sakit, atau ala safarin. Puasa sakit, waktu Syawal sehat, waktu Zulqa'dah sehat, itu ganti. Tapi ada orang tak sehat-sehat, Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, Zulhijjah sakit. Asal cerita puasa sakit lah dia. Siang tuh sehat, alhamdulillah. Malam tuh bang, besok kita qadha ya, aku sakit pula. Nah, ini kalau yang model begini, maka dia tidak mengqadha. Lalu apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak sanggup puasa sampai mati, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah, kasih makan orang miskin. Dia kan tak puasa, dia makan pagi. Waktu makan pagi itu dipanggilnya orang miskin, dek, yuk makan sama saya, makan pagi. Nanti siang datang lagi ya, siang datang lagi, sore nanti malam datang ya, kita makan 3 kali, breakfast, lunch, dinner, 3 kali. Pak Ustadz, kami tak sanggup masakkan dia, boleh diuangkan? Boleh, diduitkanlah 3 kali makan. Makan pagi lontong. Berapa standar lontong internasional sekarang? 12.000 sama teh manis. Di Garuda Sakti 12.000 sama teh manis itu. Kalau soto lain, nasi uduk lain. Nah, 12.000 pagi. Siang, makan siang berapa? Mak datuk, pak datuk sederhana. Jangan pasang standar rumah makan Apollo. Apollo sekali duduk 2 juta. Duduk 2 juta, tegak 2 juta, 4 juta. Pakailah yang standar 12.000, 15, 15, 16, 30, 42.000. 42 tanggung, ambil aja 50. Nah, ambil untuk kamu 50. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung pula sama kita. Dikasihnya napas itu setengah, sesak napas. Lagi, sehari 50, 10 hari tinggal 500. 30 hari tinggal 1,5 juta. 1,5 juta banyak tuh Pak Ustaz. Sedikit 1,5 juta dibandingkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Emak kita yang sakit susah, tak bisa puasa, jangan dipaksa puasa. Mak, pokoknya besok mak puasa. Kenapa ibu paksa mak ibu? Dulu aku dipaksanya Pak Ustaz. Dulu kita dipaksa mak kita itu, dia mau mendidik kita supaya terbiasa. Allah bisa karena biasa. Sekarang orang, mak saya umurnya 70. Saya tanya dia, mak sanggup tak puasa? Kalau sanggup bilang sanggup, kalau tidak aku bayarkan fidyah. Aku sanggup puasa. Kapan tak sanggup bilang, aku bayarkan fidyah. Orang tua gitu kan. Ini banyak ibu-ibu mak tak sanggup puasa datang ke anaknya. Nah, aku tak sanggup puasa, kata Ustadz Abdul Somad, sehari 50.000. Tolonglah bayarkan aku cuma 2 hari aja 100.000. Tolonglah 100.000. Mak, ku tanya biniku dulu ya. Ente ketemu istri ente itu umur 25 tahun. Entah dia anak siapa, entah dia dari mana. Ketemunya setelah lajang 25 tahun. Ini yang mau minta duit 100.000, numpang di perutnya 9 bulan 10 hari. Darahnya menetes, hampir mati dia melahirkan. Minta 100.000. Kutanya biniku dulu. Oh, saya kalau jumpa orang begini mau saya campakkan aja ke Sungai Siak. Bagusnya dia dimasukkan ke anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Bini. Ini yang datang ini orang yang di bawah tapak kakinya surga kita. Maka dari awal MOU-nya mesti jelas.
aku mau menikahi engkau, tapi aku dan engkau adalah milik ibunda kita selama taat kepada Allah dan Rasul. Ibu pun ada juga batasannya. Jangan pula ibu mentang-mentang sudah saya gini kan mengangkat derajatnya lalu semena-mena sama menantu. Tak betul. Ini mesti dijaga. Aku milik suamiku dan suamiku milik ibunya. Begitu kata postingan internet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mak tak sanggup puasa? Tidak. Nanti kubayarkan fidyahnya. Istri bagaimana? Kemarin waktu mengandung anak pertama 30 hari tak puasa. Waktu dia mau puasa, dia pula menyusukan. Kalau dia puasa air susu tak ada, maka dia puasa lagi 30. Tahun kedua, kata Quran 2 tahun menyusukan anak, 90 hari. Tahun ketiga mau puasa, adiknya pula datang lagi. Maka suami bertanggung jawab. Ini menengok istrinya puasa, dia marah-marah. Kau puasa aja, puasa, apa puasa? Ibu kalau digitukan suami balik kan, aku puasa ini kan gara-gara abang juga. Semestinya suami itu yang mengingatkan, kamu sudah qadha apa belum? Ustaz, udah Ustaz ingatkan istri Ustaz. Sudah. Saya tanya dia, udah kamu qadha? Qadha. Apa bedanya Pak Ustaz orang sakit, orang musafir sama orang hamil? Saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ibu dulu tak puasa karena diri sendiri, maka qadha saja. Saya tak puasa karena diri saya Pak Ustaz, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka double qadha dan fidyah. Ibu jangan puasa ya. Setelah saya cek, kata dokter, anaknya nih janinnya lemah, sakit. Maka kalau ada unsur anak, maka dia kena 2. Mudah ingatnya. Kalau karena diriku sendiri, qadha saja. Kalau ada unsur anak plus qadha dengan fidyah menurut mazhab Syafi'i. Itu yang saya pilih. Itu yang saya sampaikan ke istri saya, ke emak saya. Adapun orang lain yang berpendapat lain, itu tentu dia punya dalil lain. Sudah saya tulis dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Payah kami ingatnya Pak Ustaz. Perhatikan siapa yang punya ini, minta nanti. Siapa yang punya kamera, rekamannya. Payah kami ingatnya Pak Ustaz. Download bukunya, ketik saja di situ. www.google.com 30 fatwa seputar Ramadan. Enter. Download 5 menit dapat. Ustaz udah download? Sudah. Saya sendiri yang punya buku, saya download di HP saya. Saya share Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, bagikan. Boleh. Saya udah download di internet, kok nggak dapat Pak Ustaz? Dapat. Udah setengah jam tak masuk, paket tak ada. Tak bermodal. Ngaji mestilah paket itu pakai. Nih. Bagi yang tinggal puasanya, bagaimana kalau sampai mati meninggalkan puasa? Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin musafir, fa iddatun, ganti di hari yang lain. Kalau sampai mati tak mengganti, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli waris wajib menggantikan. Orang tua kita yang sudah umur 70-80 pulang dari sini ambil kertas, mak berapa tinggal puasa? Aku tak ingat lagi, agak-agak lah. Kalau setahun 30, 10 tahun 300. Gantikan. Kalau dia meninggalkan puasa di saat muda, digantikan. Tapi kalau setelah tua tak mampu, tidak digantikan, bayarkan fidyahnya. Nampaknya dia tak puasa itu dari tahun 90 Pak Ustaz sampai 2016. Yang tak bisa puasa dari 2000 ke 2016, berarti 6 tahun itu fidyah. Yang sisanya 10 tahun itu qadha. Kemana diganti? Adik-beradik berapa orang? 5 orang. Bagilah 10, 10, 10, 20, 20, 20. Kita yang sudah ngaji, kita yang catat. Panggil mereka nanti libur hari Ahad.
Adik, bang, kakak datang ke rumah ya. Kita ini mau nyambut Ramadan sekaligus ada rupanya peninggalan almarhumah yang belum dibagi lagi. Datanglah mereka. Datang. Yang selama ini sudah mau memutuskan silaturahim. Yang kemarin itu katanya, aku sampai mati tak menginjak rumahmu. Tapi karena ada yang mau dibagi datang. Kata si laki-laki itu, aku berat aku mau datang ke rumah abang ini. Dulu sakit betul hatiku. Kata istrinya, ayolah bang, ini mungkin hak kita yang terakhir. Sampailah selesai acara makan-makan, dibagilah. Abang 20. Apa ini? Mak kita tak puasa 100 hari, jadi kita berlima pasti 20. Siapa yang menyampaikan ini? Ustadz Abdul Somad. Sesat Ustadz Glenn. Mana fotonya? Ini sebentar bang. Google Abdul Somad. Ini dia. Tengok mukanya sesat ini. Katakan itu tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Tidak ada ikhtilaf. Kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Dikatakan dalam syarah Bulughul Maram. Sun'ani Subulus Salam. Bahwa orang mati puasanya mesti diganti, tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ustadz, orang tua Ustadz gimana? Udah masih hidup. Saya kasih tahu. Tolong catat. Ganti. Kalau tak sanggup nanti akan kugantikan puasa. Begitulah hebatnya puasa ini. Artinya anak-anak kita yang baru akil balik, SMP, SMA, kuliah, jangan lupa kita ingatkan. Kau nak di Pekanbaru, di sana banyak rumah makan. Jangan sampai kau ikut tak puasa dengan teman-temanmu yang tak mengaji itu. Ku kandung engkau 9 bulan 10 hari lamanya dalam perutku ini. Aku muntah-muntah maaf cakap karena mengandungkan engkau. Aku bertaruh nyawa. Aku tak ingin mengandung penghuni neraka. Sampaikan itu dia. Aku tak ingin mengandung koruptor. Aku tak ingin mengandung pecandu narkoba. Aku ingin mengandung anak yang soleh, yang mendoakan aku nanti di alam barzah. Berjumpa kita lagi nanti dalam surga Jannatul Naim. Begitu menasehati. Takut saya cakap kasar nih Pak Ustaz. Nanti diserahkan ya saya ke panti jompo. Masalah dia buat apa itu urusan. Jangan mengkhawatirkan yang tak perlu dikhawatirkan. Tunjuk, ajar. Itu kata Datuk Tenas Effendi, budaya Melayu. Tunjuk, ajar. Kalau tak pandai mengajar, menunjuk aja. Menunjuk tak pandai, mengajar. Dua-duanya tak bisa, kiamat sudah dekat. Kau tak puasa, tak apa-apa nak. Kau mau berzina, berzinalah. Inilah pokok pangkal kehancuran dunia ini sekarang. Puasa ini mesti, tapi jangan disiksa dia. Umurnya baru 5 tahun, dipaksa pula puasa sampai sore. Jam 4 tuh dia sudah mengeluh, lapar. Sikit lagi. Jam 6.15 mati dia. Jangan. Tapi untuk mendidik bagus. Masih sanggup lagi nak? Sanggup. Sanggup lagi? Sanggup. Jangan paksa. Mau maksa tidak mendidik. Kasih dia kesadaran. Kalau ditunggu sadar mana bisa Pak Ustaz? Nampak itu. Dia itu terpaksa atau pura-pura. Nampak wajahnya pucat, menggeletar tangannya. Kasih minum cepat. Jangan sampai dia kebuluran kata orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tanggal 29 itu tepatnya nanti hari Ahad, tanggal 5 Juni. Hari Ahad sore menengok anak bulan. Menengok anak bulan itu hukumnya sunnah karena hadisnya sahih. Sumu li ru'yati, berpuasalah kalian ketika menengok anak bulan. Jadi Raja Maroko Muhammad VI, sekarang anak Hasan II. Hasan II itulah yang mendirikan sekolah tempat saya belajar, Darul Hadis Al Hasan, dari nama dia itu. Tahun 1964 dibuatnya sekolah Darul Hadis, tempat belajar hadis.
Seluruh dunia boleh belajar ke situ 20 orang setahun. Saya masuk 2004. Hasan II ini punya anak namanya Muhammad Anam. Inilah Raja Maroko sekarang. Diutusnya lah tim pengintai anak bulan. Ini Maroko, ini Mauritania. Antara Maroko dengan Mauritania ini ada gurun. Nama gurun itu Sahara. Itulah yang dijadikan judul lagu Like Snow on Sahara. Sahara. Sahara itu gurun pasir tak ada tepi. Disitulah menengok anak bulan. Nampak anak bulan, melaporlah saksi yang disumpah tadi. Wallahi, tallahi, billahi, saya bersumpah bahwa mata saya tadi menengok anak bulan. Di Pekanbaru tak ada gurun pasir. Di mana menengok anak bulan? Pasir tak ada, naik ke gedung tertinggi namanya Hotel Premier. Tanggal 5 sore nanti banyak orang naik ke Hotel Premier ke atas. Teropong, harga teropong itu 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang, asap aja nampak. Diarahkan pula ke arah Sungai Siak, nampak orang beli mau. Dari mana Pak Ustadz tahu teropong itu tak pernah nampak anak bulan? Dari dulu pengumuman di TV One, di Metro TV, di RCTI, malam ini sidang isbat berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong Cilincing. Itu yang selalu nampak. Teropong Pekanbaru tak pernah. Nampaklah dua saksi cukup bersaksi, maka besok kita puasa. Berarti tanggal 6 hari Senin puasa. Kalau petang itu tak nampak macam mana? Fa'akmilu, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Berarti puasa hari Selasa. Kita tunggu sidang isbat. Ini tentang masalah penetapan Ramadan. Malam itu kita sudah siap-siap bawa anak ke musola kita, ke masjid kita. Lalu kemudian udah dapat SMS, udah pengumuman di videonya. Langsunglah sholat tarawih. Sallu salatan tarawih raka'ataini rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Salat tarawih. Kenapa salat ini? Ini salat apa ini, Ma? Salat tarawih. Apa? Salat tarawih. Kok disebut salat tarawih? Dari mama kecil memang itulah dah nama. Susah kau tanya-tanya. Kata Ustaz kalau banyak nanya itu Bani Israel. Padahal dia mau minta tanya, kasihlah dia jawaban. Duduk santai itu bahasa Arabnya tarawih. Jadi sholat dengan duduk santai itu arti tarawih. Sholat tarawih, sholat dengan duduk santai. Apa hubungan duduk santai dengan tarawih? Karena Nabi setelah sholat dia duduk santai sambil mengusuk-ngusuk, mengurut-urut kaki. Karena tadi darahnya sampai tertahan di kaki, togaknya lambung. Apa yang dia baca? Surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Maka dia tegak lama. Ustadz selama di Pekanbaru pernah pakai duduk-duduk santai ngurut kaki? Tak pernah. Kenapa? Ayatnya alhaakumut takasur. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nama saya terus. Nah, oleh sebab itu, walaupun kita tak duduk santai, tetap juga disebut sholat tarawih. Di mana sholat tarawih? Di sini. Saya tak senang anak Kulim, anak Sail sholat tarawih di An-Nur. Pulang saya ceramah turun ke bawah. Oh, anak lajang, anak muda. 2 rakaat di atas, 18 di bawah. Larang asmara subuh, larang sholat tarawih. Pak, saya bawa anak bapak ya. Jangan. Alah Pak, sholat tarawih nih Pak. Setahun sekali, kami mau mencari Lailatul Qadar. Tak boleh. Haram hukumnya anak gadis berbonceng-bonceng.
Walaupun sholat itu setan. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang batil. Di mana sholat tarawih? Sini. Habis buka sini. Kunci motor pegang. Kunci motor itu simpan, masukkan ke dompet, dompetnya dikunci, dompetnya masuk laci, lacinya dikunci, lacinya masuk lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, kuncinya hilang. Nauzubillah. Pokoknya jangan sampai dia dapat itu kunci, karena nanti dia buat dosa. Apalagi kabarnya berita duka tahun ini anak sekolah libur total karena bertepatan dengan libur panjang. Selama ini kalau dia libur, dia sekolah. Di sekolah otaknya diperas, capek, pulang tidur. Sekarang dia tidur siang. Siang tuh dia tidur terus, malam dia begadang, keluyuran, subuh. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Medan sudah mengeluarkan fatwa asmara subuh haram. Anak lajang, anak gadis bonceng-boncengan habis sholat subuh bulan suci Ramadan. Orang tuanya diam. Saya bawa anak bapak, tak boleh. Anak pak setahun sekali asmara subuh haram, kata Ustaz Abdul Somad. Datang istrinya, kasihlah bang. Kita dulu macam itu juga. Inilah yang kacau. Bapak sama ibu harus sepakat, jangan rusak Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. 1 jam setengah, 90 menit dari jam 8 pas 9.30. Di Masjid Agung An-Nur Masjid Raya An-Nur saya ceramah 45 menit. Di sini 2 kali lipat. Jamaahnya lebih semangat di sini. Di tempat lain baru ceramah ke jamaah itu tidur. Tapi di musola Masjid Pak Paimun, Masya Allah, semangat luar biasa. Mudah-mudahan kita istiqomah dan mendapatkan amal ibadah, insya Allah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak cakap saya ini menyinggung perasaan. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait Isra Mi'raj, sholat, puasa, fikih, saum, i'tikaf, baca Quran, zikir, doa, kita bahas dalam tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.